Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PAIH beranggotaan 4 orang. Saya sendiri Rahma Filardi dengan NIM 2123279. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani dengan NIM 2123267. Perkenalkan, nama saya Windasari dengan NIM 2123702. Saya Amelda Wisna, NIM 2123283. Selamat menyaksikan. Pancasila, apa itu Pancasila? Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa itu Pancasila? Sebuah kata yang sangat melekat dalam diri bangsa Indonesia. Sepanjang jalan kita mencari, mengamati apa itu makna Pancasila. Semua itu berawal dari 1 Juni 1945. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Kenapa perlu sejarah perumusan Pancasila? Seperti yang dikatakan oleh B.J. Habibie, perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Adanya tantangan berupa amnesia sejarah. Terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru, Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Periode pengusulan Pancasila. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. 5 butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Periode perumusan Pancasila. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Periode pengesahan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang 1945, 18 Agustus 1945. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama Indonesia
Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang pertama, kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada kepribadi yang benar-benar sama. Kedua, meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tapi bangsa Indonesia kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, the Founding Fathers. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Lebih parahnya lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila.